Stand up, please. Critics. Ya, good afternoon, San. Selamat siang semua. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, buku-bukunya semua sudah dibereskan? Sudah ya. Kelasnya semua sudah bersih? Ya, oke. Mari kita siapkan hati kita supaya kita lebih tenang. Mari kita buka dengan doa. Mister minta Julio untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Julio, mari maju ke depan. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita sudah mau belajar dulu. Semoga dengan pelajaran ini bisa berguna untuk kedepannya agar topik kita bisa lebih lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, oke, anak-anak silakan kalian bisa duduk. Oke, dengarkan baik-baik ya. Jadi di pertemuan kita kali ini ya, kita akan melanjutkan ya pelajaran yang kemarin. Kalau pembelajaran kemarin ya, kalian cuman membahas soal definisi coding, definisi AI, tapi kali ini kita akan lebih memperdalam itu lagi dan kita akan fokus kepada salah satu bentuk atau percabangan ya dari coding dan juga AI itu sendiri. Yang mana itu adalah literasi digital dan kreasi konten digital. Sebelum Mister akan mulai ke inti pembelajarannya, Mister akan bacakan sedikit tujuan pembelajarannya dan fungsinya apa sih kalian belajar itu untuk hari ini ya. Pembelajaran mata pelajaran coding KKA pada pertemuan kali ini adalah untuk memampukan murid agar dapat menghubungkan pengetahuan tentang konsep penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Ya, hari ini kita akan pakai metode observasi juga. Ya, kalian akan disuruh untuk mengamati sesuatu. Sesuatu itu apa, Mister? Ya, nanti ada. Dan Mister yakin ini pasti seru buat kalian. Kalian akan diskusi sama-sama. Kalian akan bikin hasil diskusinya dan kalian akan membahas itu dengan kelompok-kelompok yang lain. Tapi caranya bagaimana? Nanti Mister akan kasih tahu seiring dengan pembelajaran pada kali ini. Ya, di sisi lain juga, ya sebelum kita akan mulai ke inti pembelajaran, Mister akan kasih ice breaking supaya kalian lebih rileks. Ini kayaknya kalian kaku semua. Oke, semua berdiri dulu. Ya. Oke, Mister akan kasih satu permainan, ya, namanya say hey ho. So if I say hey, you say. If I say hey hey, hey hey hey. Kalau hey ho hey, oke, kita coba. Katanya anak-anak kelas 8B ini kompak-kompak, ya. Oke, say hey, say ho, say ho ho, say ho ho ho, say ho hey ho. Oke, say ho ho ho. Oke, give applause. Beri tepuk tangan untuk kalian. Oke. Silakan duduk kembali ya. Kali ini kita akan mulai pelajarannya unplug. Unplug itu apa, Mister? Unplug itu pembelajaran yang tidak terhubung ya, atau semi unplug bisa dibilang ya, karena pada satu atau dua fase nanti kalian akan pakai komputer ya. Mungkin ada beberapa tapi sisanya nanti akan coba untuk bersama-sama dan pasti Mister akan bantu. Mister tidak akan biarkan kalian susah sendiri ya. Jadi nanti satu di komputernya Jeko, satu ada di komputernya Denzel sama Jonathan kan? Ya, kemudian nanti sisanya bagaimana, Mister? Sisanya nanti pasti akan Mister bimbing supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau perlu nanti kita bisa manfaatkan satu atau dua teknologi yang ada. Ya, jadi semi unplug. Semi unplug. Kenapa semi unplug? Kalau plug itu berarti setiap anak langsung terhubung dengan penggunaan internet. Ya, ataupun penggunaan media AI. Tapi kalau semi unplug berarti kita akan sedikit pakai internet, tapi kita juga akan sedikit menggunakan pembelajaran normal. Kita pakai buku, kita pakai bolpen, seperti itu. Oke, Mister akan mulai dengan materinya. Ya, kreasi literasi digital dan kreasi konten digital. Oke, sebelum kita menelaah lebih jauh, ya, Mister akan kasih dua pertanyaan pemantik untuk membuat kalian semakin siap masuk ke dalam pembelajaran inti. Yang pertama,
Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Satu kata sederhana saya tentang konten. Konten itu kalau dalam bahasa Inggris, ya secara bahasa, konten itu kaitannya dengan dalam bahasa Inggris itu berarti contain. Contain itu apa? Pintar ya, tepuk tangan untuk Gerel. Ya, mantap. Digital berarti apa? Digital itu apa? Eman, mungkin Eman mau berpendapat? Silakan Eman, tidak ada salah, tidak ada benar, semua orang bebas. Ya? Berkaitan dengan media elektronik, ya bisa juga. Siapa lagi? Satu lagi. Betul. Atau Kim? Atau siapa? Ya. Oke, betul ya. Apa yang dikatakan Eman berkaitan dengan media elektronik. Ya, tepuk tangan dulu ya. Digital ya. Digital itu kaitannya hal yang otomatis, dia tidak analog ya. Dia tidak perlu sesuatu yang baku. Dia lebih canggih digital dibandingkan sama analog. Seperti itu. Jadi konten digital adalah konten-konten yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau elektronik, sama seperti yang tadi coba disampaikan oleh Eman ya, berkaitan dengan hal-hal yang berbau dengan elektronik dan sebagainya ya. Apa saja contoh-contoh konten digital yang kamu ketahui? Kita langsung ke pertanyaan kedua. Contoh-contohnya video. Tepuk tangan untuk Jisrael ya. Siapa lagi? Ya? Poster digital ada, atau apa tadi Eman? Brosur mungkin ya. Ya, brosur. Oke. Satu lagi, terakhir. Kim, apa Kim? Konten digital? Banyak sekali. Kalau video pendek di YouTube tuh namanya apa? Shorts, betul. Kalau di Instagram? Reels ya, seperti itu. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Mantap ya. Sudah mulai ada gambaran tuh, sudah mulai ada pandangan ya. Oke. Nah, kita akan lihat yang namanya kaitannya konten sama literasi digital ya. Mister akan perbesar supaya kalian tidak susah untuk baca ini sama-sama dengan Mister. Oke. Apa itu literasi digital? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Literasi adalah pengetahuan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan internet dengan beretika dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Biar Mister yang lanjut sampai di situ. Ya, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan ya seseorang dalam menggunakan media digital. Media tuh banyak ya. Infokus ini termasuk media digital. Laptop media digital, HP media digital, banyak sekali. Tablet media digital tidak? Media digital, semua media digital ya. Alat-alat komunikasi atau jaringan internet dengan beretika dan bertanggung jawab. Secara lebih rinci, literasi digital mencakup kemampuan untuk, nah ini ada beberapa hal. Mister, literasi digital itu mencakup apa saja? Ya, yang pertama, menemukan dan mengolah informasi yang didapatkan dari media digital. Yang kedua, berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Ya, memilah mana yang terpercaya dan mana yang tidak. Ya, itu nanti kita akan dalami poin kedua. Ini paling penting sebenarnya poin kedua ini. Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif melalui platform digital. Jangan bingung soal platform ya. Platform itu wadah digital. Platform itu artinya wadah atau piring. Contoh platform digital yang ada di mana? Platform digital Instagram itu platform. Selain Instagram ada apa? Facebook, TikTok, apa lagi? YouTube, Google termasuk ya, itu termasuk piring atau platform digital. Saya sekarang seorang blogger, berarti kalian mainnya di mana? Misalnya kalian fokus untuk bikin sesuatu di website, berarti platformnya adalah website. Emmanuel ternyata menjadi seorang reviewer dan komentator sepak bola, tapi bikin reels di Instagram, berarti platformnya di mana? IG. Jonathan ternyata menjadi reviewer
sepatu futsal. Semua sepatu futsal dalam negeri, luar negeri dia beli, dia bahas semua. Dia bikinnya di TikTok. Atau misalnya di YouTube. Berarti platformnya ada dua tadi apa? Dan YouTube. Seperti begitu. Ya. Denzel bikin konten yang mengkritisi pemerintah. Ya, jadi kalau ada kebijakan politik yang salah, Denzel kritisi. Dia kritisinya di Facebook. Berarti platformnya Facebook. Ya, sampai sini sepaham. Oke ya. Menggunakan media digital dengan etika. Nah, itu misalnya menghargai hak cipta dan menghindari plagiarisme. Plagiarisme itu ada yang tahu di sini? Pintar. Ya, tepuk tangan untuk Joko. Tepuk tangan. Pintar sekali. Plagiarisme itu meniru. Contoh. Jisrael ini bikin konten tentang sepatu Ortus, sepatu futsal Ortus yang baru. Ortus warna merah. Ya. Dia bikin, dia punya teks bicara, dia harus bicara apa nanti, dia kasih tunjuk bagian-bagian sepatunya di mana, dia kasih tunjuk kelebihan kekurangannya. Jeko nonton. Jeko bilang, ini kayaknya bisa nih. Apa yang Jeko lakukan? Pembicaraannya Jeko tiru. Sepatunya Jeko beli, cara bicaranya Jeko juga tiru. Tidak ada yang dia tidak rubah sama sekali. Itu tergolong plagiarisme kan tidak? Ya, itu plagiarisme. Contoh plagiarisme yang berhubungan dengan hak cipta. Kalian bikin sebuah lambang, tapi lambangnya begini. Ini niru sesuatu atau tidak? Ini lambang apa? Kira-kira bisa dituntut tidak? Bisa, apalagi kalian mencari keuntungan dari lambang ini. Itu namanya pelanggaran hak cipta, termasuk plagiarisme, jiplak-plek-plekan. Makanya sekarang ada namanya ATM, amati boleh, tiru tapi modifikasi. Ya, teman-teman untuk Julio ya. Modifikasi. Jangan amati, tiru, menjiplak ya. M-nya bukan memodifikasi tapi menjiplak. Oke. Menjaga keamanan diri dalam berinteraksi di lingkungan digital. Singkatnya ini bukan hanya soal bisa menggunakan gawai. Gawai itu apa? Itu perangkat, mantap Gerel ya. Teman-teman untuk Gerel. Perangkat atau internet. Ya, tetapi juga tentang memahami, mengevaluasi dan menggunakan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Ya, lebih dalamnya bagaimana? Nah, apa dampaknya jika kita, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, literasi digital. Nah, mari kita baca sama-sama. Oh, ya. Saya akan putarkan satu video. Harap tenang dulu ya. Oke. Oke, videonya sudah. Kalian akan Mister kasih nonton 2 video. Ya, kita akan lihat video yang pertama. Oke. Oke, sudah bisa tenang? Mari kita fokus lihat video yang pertama dulu. Ya, simpan dulu, itu nanti jadi bahan diskusi. Kita nonton video yang kedua. Ya.
Menyaksikan Kompas Update bersama saya Masista Parigan. Saudara Direktorat Siber Polda Jawa Timur sudah melakukan penipuan dengan modus menggunakan teknologi artificial intelligence yang menghadirkan wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Gubernur Jawa Timur Taufik tidak berkuasa. Modusnya para pelaku mengidentifikasi sejumlah kepala daerah menggunakan teknologi AI yang seolah mendapatkan sepeda motor melambang di masyarakat. Lalu video tersebut diunggah menggunakan akun palsu di media sosial untuk mencari calon pembangkang. Polisi meminta para pihak sudah penipuan tersebut yang mau tunai 43 juta rupiah, akun akses palsu serta 5 buah ponsel yang digunakan pelaku untuk mengedit video penipuan. Demikian Kompas Update. Setelah ini Anda Ya, oke. Oke. Apa yang bisa kalian simpulkan dari dua video tadi? Penipuan, apa lagi? AI, pintar. Apa lagi? Kalian ada sesuatu? Bahayanya AI zaman sekarang, betul. Eman mau tutup satu lagi? Ya, penyalahgunaan itu paling pas. Ya, tepuk tangan. Mantap, ya. Bisa senang. Hari ini Eman luar biasa sekali. Ya, seperti itu. AI dipakai untuk menipu orang. Bahkan tadi mengatasnamakan siapa itu? Raffi Ahmad, termasuk Ibu Kofifa, Gubernur Deddy Mulyadi, termasuk tokoh-tokoh Kang Deddy, betul, termasuk tokoh-tokoh politik juga yang lainnya ada kan? Nah, seperti itu bahayanya, ya. Nah, setelah kita menyimak video, ya. Nah, Mister akan minta kalian, ya, untuk mendiskusikan hal tersebut, ya, dan mencatatnya di dalam lembar kerja masing-masing, ya. Mister akan bagi. Soalnya berapa, Mister? Tidak banyak. Tebak, misalnya soalnya berapa? Tidak. Satu. Ya. Ada satu soal diskusi, kalian diskusikan sama-sama, ya. Dan nanti seperti biasa, jangan lupa untuk menuliskan siapa notulennya dalam kurung dan menuliskan dia punya pemateri. Jadi diskusi di antara 4 orang, siapa yang akan notulen, siapa yang akan menjadi pemateri, ya. Grup 1, angkat tangan. Oke, grup 1 berarti atas nama Rangga, Gerel, Alvaro, Jeko dan juga Kim, ya. Jangan lupa ditulis dan diputuskan siapa yang jadi notulen, siapa yang menjadi ketua. Grup 2. Ya, grup 2 ada Jisrael, ada Kenny, ada Kenzi dan ada Beto, ya. Silakan, semua wajib berdiskusi. Grup 3. Grup 3 angkat tangan, silakan. Siapa grup 3? Ya, oke. Grup 3 ada Denzel, Jesslyn, Jonathan dan juga Maria. Fania, sorry, ya. Fania. Maria yang ini, ya. Oke, di grup 4 berarti ada Eman, Julio, Allen sama Maria. Ya. Oke. Tadi sebelum mulai misalnya sudah tanya toh? Kalian semua hadir kan? Tidak ada yang tidak hadir? Oke, mantap. Berarti absensi semua hadir, ya. Besok kelas berapa? Randy. Sampai besok panggilku Randy. Tinggal Randy. Sen, bagaimana Sen? Sudah? Ini Sen. Oh lah. Mana? Coba. Iya, pemateri itu nanti dia akan berdiri dan dia akan berbagi cerita, rotasi. Notulen dia akan mencatat. Dalam kurung ditulis, ya. Usahakan semua aktif ya, karena kalau tidak aktif, tulis namanya tidak aktif di situ. Ya, sudah, silakan. Putuskan dulu siapa yang jadi notulen, siapa yang menjadi pemateri.
Notulen tugasnya apa? Nyatat materi, dia akan rotasi. Ya, silakan. Ayo diskusi. Kita punya waktu tidak banyak sampai jam 1 ya. Nah, berarti sebelum 30 menit itu selesai, sebelum angka dia 6, berarti kamu semua sudah selesai. Ya. Anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Sebelum jarum panjang menyentuh angka 6, kalian sudah selesai ya. Misal kasih waktu berarti kurang lebih 15 menit. Ya, sip ya. Silakan. Ya. Mau tanya yang mana? Diskusi berarti jawabannya cuma satu atau bisa menurut Kenzi Enggak, jangan menurut ini. Kamu gabungkan semua pendapat jadi satu paragraf. Ya, sudah simpel. Ya. Catat, cakar aja dulu di buku. Misalnya Kenzi bilang ini bilang ini bilang. Berarti tinggal gabung jadi satu. Ya. Kami percaya, contoh misalnya Kenzi bilang buruk, Israel bilang tidak baik, Beto bilang tidak membawa dampak positif. Berarti kami percaya bahwa penyalahgunaan konten digital bisa berdampak buruk, tidak baik, dan membawa dampak yang negatif atau tidak membawa dampak positif. Itu kan digabung jadi satu kan? Nah ini soalnya ini ajak kalian diskusi, jadi bikin satu paragraf juga. Ya. Kalian lagi direkam sana loh. Nanti kalau ditonton sama bapakmu, mamamu, jangan tidur. Sedikit lagi mau selesai. Kamu boleh lihat di internet, cari jawabannya. Tapi ingat, di ahli bahasa kan. Kamu copy paste, udah ketahuan. Siapa yang mau jualan di Alibaba? Boleh. Ayo, lihat 10 menit lagi. Ayo 10 menit lagi. Cuma satu pertanyaan kok, nggak susah. Itu ada, tinggal rangkum-rangkum sudah. Coba pertanyaannya kayak apa? Jika ada penipuan yang beredar di TikTok atau YouTube, misalnya video di pihak gubernur, menurutmu siapa yang akan bertanggung jawab? Paling bertanggung jawab? Nah, yang paling bertanggung jawab menurut kamu siapa? Penipu. Ya, karena penipu sudah berhasil, sudah melakukan sebuah tindak kejahatan. Tapi di sisi lain juga kita sebagai pengguna HP harus bertanggung jawab dalam hal apa? Memahami literasi konten digital supaya tidak tertipu. Sudah. Ini sudah, saya sudah bantu kamu itu. Cepat sudah. Lihat jam itu. Lihat jam sudah di sana tuh. Hah? Nyaman? Dan juga tidak masalah baik-baik yang dibagikan. Memastikan. Ayo yang lain sudah dapat 2 kalimat. Kalian baru 1 kalimat toh, tetap semangat ya. Pasti bisa. Bikin 1 paragraf saja.
Coba promptermu bagaimana? Tanya, coba. Mister cek. Nah itu bisa juga kasih masuk sekarang. Penipu bisa pakai untuk membuat video seolah-olah untuk wajah dan suara asli artis atau pejabat yang minta bantuan atau menawarkan hadiah seperti motor murah. Apa 3 hal yang harus kamu lakukan? Cek atau tanyakan kepada diri sendiri atau orang lain. Nah itu tinggal cari saya tahu ini 1 misalnya, di bawah 2, sama yang terakhir 3 misalnya. Nah itu sudah. Ketiga. Ayo, waktunya kurang lebih 5 menit lagi. Yang sudah berhasil untuk bikin jawaban, silakan dibikin, ya. Sangat penting. Siapa yang sudah 80%? Nah, berarti tinggal ditulis ya. 90? Oke. Ya, berarti tinggal ditulis. Kalau ini mungkin yang paling bertanggung jawab dari si penipu, tetapi kita juga sebagai pemegang harus bisa mendengarkan hal itu. Itu bisa, masukin aja supaya jadi satu kalimat toh, satu paragraf yang bagus. Itu semua selesai. Dikit lagi. Sudah? Sudah? Nah, coba. Beberapa cara untuk mengajari seperti menggunakan simulasi atau asli atau palsu. Contohnya aplikasi or real. Ya. Lain seperti menggunakan cerita kasus penipuan AI yang asli, seperti ceritakan kasus asli tentang penipuan AI. Ya, supaya orang bisa punya pengalaman kembali toh, supaya orang bisa lebih hati-hati. Ya, bisa sehingga orang Itu bukan baru. AI asli, nah, atau alat mendeteksi AI itu nanti bisa Mister bantu, namanya alat mendeteksi AI itu ada. Boleh, alat mendeteksi AI itu ada kok. Nah, yang ini bagaimana? Lagi berproses? Ayo, sudah? Oke, mantap. Dua menit lagi. 2 menit lagi. Wih, bagus, lengkap. Bagus. Bisa itu, keren. Sudah? Yang ini bagaimana? Coba, Mister mau tahu. Kelompok yang sudah selesai, angkat tangan. 1, 2, 3. Berarti sisa ada satu kelompok dari kelompok 2, grup 2 yang belum. Oke. Satu orang saja, nanti putar. Sudah? Ya, kelompok
ini juga sudah, kelompok 2. Oke, ya. Sekarang, dengar baik-baik. Saatnya kalian berbagi informasi. Tolong bacakan hasil diskusi kalian dengan cara berotasi ke kelompok sebelahnya. Jadi contohnya begini, kelompok sabar dulu, bisa belum suruh. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok. Ya, oke, silakan berdiri, masing-masing perwakilan. Bergerak sekarang, silakan. 1 ke 2, 2 ke 3. Ya. 2 ke 3, 3 ke 4 dan 4 ke 1. Silakan duduk dan bacakan materinya. Denzel duduk saja, tidak apa-apa, boleh. Sudah? Sudah toh? Sudah. Berarti tinggal tunggu saja. Kayak alat pendeteksi AI. Sebentar misal kasih tahu dia punya link. Pertemuan berikut kita akan dalami itu link itu betul atau tidak. Ya. Tapi kalau aplikasi ini tuh game-game gitu, game kecil. Bisa. Tahu itu kayak apa. Jadi itu kayak ada teks dari manusia atau AI. Jadi kan itu multiplayer. Itu ada teks dari manusia. Oh, itu kayaknya harus konsultasi ke guru IPA boleh. Kalau Mister sarankannya harus ketemu Miss Ayu, ngobrol sama Miss Ayu, dan jangan tunda-tunda, ya. Nggak ada waktu ngobrol. Sudah? Belum? Oke, boleh. Silakan berdiskusi lagi, gali informasi. Ya, yang ini bagaimana? Ada yang mau menanyakan dari apa materinya? Tidak? Sudah selesai? Ya, berarti tinggal tunggu. Oke, sudah. Berarti tinggal tunggu Jisrael. Silakan Jisrael. Tidak apa-apa, silakan Jisrael. Misal kasih waktu 1 menit lagi. Pengguna aplikasi TikTok atau YouTube bisa membedakan Dupai. dan juga pemerintah tempat juga perlu waspada untuk menunjukkan rasa kaya kepada penduduk atau korban supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Ya, oke, ya, oke. Sekarang rotasi 1 kali lagi. Ya, berputar. Yang mana yang kau belum? Kau dari kelompok berapa? Kau kelompok berapa? Kelompok 2. Ketiga. Berarti 2 ke 4. 4 di mana? Ya, silakan. Ya, silakan. Untuk kalian supaya mereka tidak mudah. Jonathan, tidak boleh lempar-lempar. Ya, jangan ulangi. Kontrol dirimu. Ya. Iman juga jangan. Sudah. Tenang. Ya, tenang. Kalian diskusi.
I want to borrow. You will borrow that letter. No, no. Habis masuk pejabat yang meminta bantuan untuk menawarkan hadiah seperti motor murah. Apa tidak hanya untuk melakukan cek atau tanyakan kepada diri sendiri atau orang lain maupun pekerjaan yang mengikuti perintah dari penelitian. Jawaban dari kami nomor 1, tingkatkan literasi digital dan hal-hal tentang AI. Nomor 2, amankan bukti dan laporkan. Nomor 3, lindungi privasi dan peringati orang lain. Ada yang bertanya? Iya, kalau satu kelompok dimungkirin dari yang panjang sudah. Kalau begitu Mister yang tanya, tingkatkan literasi digital dan AI. Kalau kau ingat yang dari tadi disampaikan literasi digital tuh misalnya kita kayak bagaimana? Kita berusaha untuk apa? Mengenal apa? Yang mana yang Palsu dan asli. ya pintar. Habis itu juga banyak cari informasi tentang kasus penipuan supaya bisa menghindari diri. Nah, jadi kalau kamu tahu kedok penipuan seperti itu, kamu bisa untuk lebih berhati-hati. Ya, oke. Penipu saya angkat baru satu nanti balik. Diterima siapa? Penipu. Dia pesan nomor rekening habis. Kita panggil. Pertama diam dulu. Habis itu. Sabar ya. Tanya lagi. Sudah. Saya mau tanya dia sampai. Sudah? Dari sini sudah? Ah. Mister, kalau aplikasi yang telepon-telepon itu, Mister, Ya itu jangan. Ada kemungkinan, bahkan ada kemungkinan. Sudah? Sudah? Yang belum angkat tangan? Itu sudah. Mister tanya yang belum. Oke, kalau sudah berarti 1 kali lagi putaran dan kalian akan kembali. Silakan cari kelompok yang belum. Julio belum di situ. Oke. Silakan. Gimana Pak? Mau sehat-sehat Pak? Sehat-sehat. Informasi pribadi sangat penting karena itu adalah identitas kita sendiri yang bersifat pribadi. Mengapa tidak boleh diunggah sembarangan? Karena penipuan yang memakai akan meretas data diri kita dari smartphone jika kita menggunakan linknya. Apa ada pertanyaan? Gak apa-apa. Mungkin Fania mau tanya. Yakin? Coba, Mister lihat. Tadi kok suara tidak jelas. Berarti coba kamu baca jawabannya saja. berarti salah. Bisa tuh. Fania, Maria. Itu apa? Karena kau teman baiknya di sana. Bukan, kalau misalnya rasa teman baiknya di sana. Kenapa kita harus amankan bukti? Supaya amankan bukti ya, buktinya itu video palsu, kita harus beritahukan kepada orang lain, terus kita amankan biar jadi bukti kalau itu videonya salah. ya, videonya salah, video palsu, dan supaya tidak ada korban lah. Dengan mengamankan bukti, misalnya bukti bukan cuma video saja ya, bukti transfer uang, bukti apa, bukti transfer uang, bukti kalian ditipu, itu bisa memperkuat kalian dan menuntut hukum di pihak yang berwajib. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang belum? Kalau masih mau tanya silakan. Sudah? Shh. Ayo tenang sedikit. Sudah? Oh, tinggal di Denzel. Silakan Denzel. Bangun, jangan tidur. Sedikit lagi kita selesai. Duduk baik, duduk baik. Ya, sedikit lagi kita selesai. Sudah? Ya, oke. Kalau sudah silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Oke. Ayo.
Kalau sudah silakan kembali. Nah, untuk terakhir kalinya, akan minta kalian bacakan, tapi baca di meja masing-masing. Setiap pemateri bacakan dengan suara yang besar. Ya, silakan. Ayo dengar baik-baik. Kelompok 1, bacakan pertanyaannya dan jawabannya. Boleh berdiri, silakan. Silakan berdiri saja. Sekarang itu kita pakai AI untuk membuat video seolah-olah itu aja dan suara artis atau pejabat yang meminta bantuan atau menawarkan hadiah seperti murah-murah. Apa tidak hal yang harus kamu lakukan jika kamu tanyakan kepada diri sendiri atau orang lain sebelum kamu percaya mengikuti berita dari video yang terlihat mencurigakan itu. Coba dari kami nomor 1, tingkatkan literasi digital dan hal-hal tentang AI. Yang kedua, amankan bukti dan laporkan. Nomor 3, lindungi privasi dan privasi orang lain. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Ya, sekarang kita beranjak ke kelompok 2. Silakan berdiri, suaranya yang lantang sehingga satu kelas bisa dengar. Ayo, tenang ya. Silakan. Lagi jika ada penipuan yang berkaitan itu atau itu misalnya video dari menurut siapa yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan penipuan? Apakah dia pelaku untuk sebuah video itu atau kita sebagai menurut kami penipu yang paling bertanggung jawab, tapi kami sebagai pengguna aplikasi TikTok ataupun YouTube perlu bisa membedakan artificial intelligence dan juga pemerintah setempat juga perlu waspada untuk menunjukkan rasa kaya kepada penduduk atau korban agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Oke, ya tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Artificial ya, bukan artification. Artificial. Oke, kelompok 3. Silakan. Ayo. Ya, silakan. Mana jawabannya? Silakan. Langsung jawabannya. Tidak, baca pertanyaannya langsung jawabannya. Ya, silakan. Ayo. Ayo, tenang. Silakan Fania, baca yang besar. Ini sering menargetkan orang yang kurang paham betul. Mungkin seperti orang tua atau bukan salah satu keluarga dan organisasi yang bisa mengamalkan kepada mereka supaya mereka tidak menjadi jika ada yang dipotong atau menjadi pesan alih dengan wajah orang tua. Jawabannya ada beberapa cara untuk mengajari orang tua sendiri. Seperti menggunakan simulasi asli atau palsu, contohnya aplikasi AI, or real atau asli. Cara lainnya seperti menggunakan cerita kasus penipuan AI seperti menceritakan kasus asli tentang aplikasi. Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan Fania. Nah, yang terakhir, silakan. Ayo tenang. Kelompok 4 silakan. Apa prinsip yang berlaku setiap kali membuat tawaran yang sudah kalian berikan atau hadiah yang terlalu bagus untuk jadi peradaban kita? Jawabannya adalah prinsip yang dan juga memastikan untuk tidak yang disebutkan dari orang masing. Dan berlaku, jawabannya adalah Allah itu adalah mengapa tidak boleh sembarangan karena penipuan yang menangkap itu akan merekam data kita dari smartphone jika kita melakukannya. Ya. Oke, itu saja. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Sekarang kita akan lihat ya, Mister akan kasih penguatan dan meluruskan pemahaman kalian tentang bagaimana kita harus menjaga diri. Ya.
Ya. Mari perhatikan di slide sama-sama. Nah, ini adalah dampak-dampaknya ya. Mister akan kasih salah satu contohnya saja, dampak pada keamanan dan privasi. Nah, ini dampak negatifnya. Ya, pertama rentan terhadap penipuan. Kalau kalian tidak peduli, kalau kalian mengabaikan literasi digital, ini dampaknya. Yang pertama, mudah menjadi korban phishing. Ya, phishing itu apa? Penipuan investasi online. Ya, phishing itu sama seperti ya korban dari penipuan itu sendiri ya. Ini istilah bahasa Inggrisnya. Penipuan investasi online, investasi bodong itu. Atau jenis kejahatan cyber lainnya karena kurangnya kemampuan mengidentifikasi tautan atau pesan yang mencurigakan. Contoh kayak begini, kalian pernah dapat kah tidak? Atau misalnya orang tua kalian pernah dapat seperti ini kah tidak? Bapak atau ibu investasi di kami, kasih 10 juta. Nanti setiap bulan kalian akan dapat uang kembali 2 juta seumur hidup. Menggiurkan tidak? Cuman kasih 10 juta sampai kalian punya tete nenek dan cucu itu 2 juta turun terus, keluar terus. Ada passive income. Sistemnya banyak, kayak robot trading lah, robot pintar lah, robot AI lah, atau multi level marketing, cari orang di bawah, level kalian makin tinggi, uang kalian makin banyak. Itu penipuan ya. Hati-hati dengan hal seperti itu. Ya. Kebocoran data pribadi, habis itu rentan terhadap penipuan atau scamming, ya. Habis itu kebocoran data pribadi, tidak tahu cara melindungi informasi pribadi, kata sandi, data bank dan lain-lain. Ini biasanya terjadi orang tua. Nak, bisa tolong tarikan mama uang kah? Anak ini dimintai tolong sama seorang mama. Mama juga tidak tahu anaknya siapa. Anak ini nih, anak orang asing lah seperti itu di dekat tempat ATM. Dengan harapan bahwa mama ini berpikir bahwa anaknya ini bisa dipercaya. Tariklah uang. Ya, tolong tarik uang 200.000 saja. Anaknya tarik 500. 200 dikasih mamanya, 300-nya dia ambil. Ya, itu. Ya. Sehingga mudah diretas atau disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Ancaman cyber yang terakhir, tidak memahami cara kerja keamanan dasar seperti penyedia password yang kuat, penggunaan VPN atau bahaya mengunduh malware. Kalian pernah dapat kasus kayak begini kah tidak? Kalian temukan, entah kalian punya om atau tante yang tidak terlalu pintar teknologi, kode ATM-nya tuh selalu sama pintar. Biasa apa kodenya? 1. Percaya atau tidak, kadang orang-orang tua kita yang tidak peduli dengan internet, mereka bikin kayak begitu. ATM-nya jatuh. Ya, ditemukan sama orang, masuk coba-coba masuk ke mesin ATM. Diketik 1 2 3 4 5 6, ternyata masuk, dapat. Dicek rekeningnya 80 juta. Ditariklah uangnya. Selama 3 hari berturut-turut, karena uang kan ada batas, di ATM kan nggak bisa tarik semua. Ditarik sampai habis. Masalahnya ternyata yang jatuh adalah ATM orang tua kalian yang tidak peduli dengan internet dan pemahaman literasi digital. Kalian merasa rugi kan tidak? Bapak kalian, mama kalian nabung banyak-banyak, uangnya dicuri sama orang. Rugi atau tidak? Apa yang bisa kalian lakukan? Tidak menangis. Yang bisa kalian lakukan adalah bantu orang tua kalian, ajari, berbagi informasi. Bapak, mama, ini loh pentingnya kita bikin kata sandi yang kuat supaya tidak gampang diretas sama orang lain. Seperti itu. Ya. Di pertemuan berikut juga nanti kita akan mendalami tentang ya hukum-hukum apa saja. Contoh misalnya ini dengar misalnya. Denzel diancam sama seseorang, saya akan sebarkan misalnya. Waktu itu kamu nggak tahu kan, kamu di kamar mandi, misalnya kamu di kamar mandi itu kita lagi mata-matai, jadi kamu punya foto-foto seperti yang tidak baik itu, kita sudah dapat. Kalau kamu nggak ikutin kita akan sebar ke internet. Denzel terancam atau tidak? Terancam, harga dirinya, mentalnya juga jatuh. Ini masalah bagaimana Denzel punya hal pribadi dicuri sama orang lain. Nah, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara melapornya, nanti di pertemuan berikut. Tapi ini hal sederhana yang Mister bisa kasih dalam pertemuan kali ini. Ya, ini dia. Bagaimana cara mencegahnya? Pertama, mari kalian baca yang berhuruf tebal, Mister akan baca penjelasannya. Strategi yang pertama, 1, 2, 3. Pikirkan, pakai logika, ya. Ajukan pertanyaan itu, ya. Apakah ini masuk akal? Itu pertanyaan reflektif. Dan siapa yang membuat konten ini? Ya, ajak siswa menganalisis konteks sosial dan politik dari konten yang dilihat.
Ya, logikanya begini, ya. Eman tidak ada hubungan keluarga dengan Raffi Ahmad, tidak pernah menghubungi Raffi Ahmad, tidak pernah melakukan kontak dengan Raffi Ahmad. Tiba-tiba di video call sama Raffi Ahmad, selamat Emmanuel. Dan entah bagaimana caranya dia retas kau punya data, dia langsung tahu namamu Emmanuel. Kamu mendapatkan uang 100 juta. Pikir baik-baik dulu Eman. Apakah Eman terakhir kali pernah ketemu, pernah melakukan kerjasama langsung, bisnis langsung, atau tahu dengan orangnya? Ya, itu bisa mencurigakan. Ya, tidak ada logikanya kita tidak pernah komunikasi dengan orang tiba-tiba orang itu kasih. Mungkin ada, tapi itu 0,01% itu mujizat sekali. Ya, Mister yakin pasti itu ada juga di dunia, tapi itu mujizat. Tiba-tiba kalian bantu orang di jalan, ternyata orangnya mau balas budi, itu kan hal lain, ya kan? Tapi kalau yang seperti itu patut diwaspadai. Strategi kedua apa? Cek sumber asli, ya. Latih siswa, ya. Kalian harus dilatih untuk melatih sumber asli dari foto atau video tersebut. Ajarkan cara menggunakan fitur reverse image search, pencarian gambar terbalik pada Google atau mesin pencari lainnya. Ya, terkait dengan itu, ya, Mister akan jelaskan nanti lebih dalam, ya, reverse image search itu apa di pertemuan berikutnya, ya. Dan yang ketiga pentingnya, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya, diskusikan dampak defect terhadap korban, terutama di kalangan remaja, dan konsekuensi hukum penyalahgunaannya. Menekankan perlunya tanggung jawab sosial. Tadi Raffi Ahmad defect atau tidak? Defect. Yang paling ketahuan di bagian mananya? Hah? Suara. Habis itu di bagian mana? Di mata, di testa, di pundak, di kaki, di wajah. Yang paling tepat di mana? Yang mana yang dirubah? Bagianmu, mulut, giginya sudah ketahuan direkayasa. Makin sering kalian tahu, makin sering kalian terbiasa dan bisa untuk mencegah diri dari hal tersebut. Oke. Kita sedikit lagi, ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas, tapi itu di pertemuan berikutnya, ya, tentang kreasi konten digital. Ya, tapi sebelum kita tutup, Mister akan ajak kalian untuk merefleksi hal ini. Nah, mari Mister minta satu orang saja untuk satu pertanyaan tiap-tiap. Sekarang baca pertanyaan pertama. Cuma ada satu pertanyaan. Ya, silakan. 1, 2, 3. Yang kedua, berilah alasan. Nah, penting atau tidak? Penting. Oke, silakan. Yang mau kasih alasannya, kenapa? Konten digital penting, tapi juga harus hati-hati karena berbahaya. Silakan. Pentingnya konten digital. Gerel, silakan. Atau Rangga mau menjawab? Jonathan mungkin? Ya. Atau Beto? Ayo Beto, jangan tidur. Siapa yang mau menjawab? Ayo, sebelum akhirnya kita tutup pembelajaran, ini refleksi terakhir. Ya, silakan. Berdiri. Berdiri saja, tidak apa-apa. Denzel, silakan berdiri. Mari, boleh. Menurut saya, konten digital itu berperan sangat penting dalam kehidupan nyata karena konten digital dapat digunakan untuk berkomunikasi, hiburan, pembelajaran, dan lainnya. Tapi di sisi lain kita juga harus hati-hati. Ada menggunakan AI. Ya, tepuk tangan. Ya, oke. Oke. Luar biasa, ya, seperti itu. Ya, konten digital itu punya dua efek positif sama efek negatif, tergantung dari kita. Ya, kalau kita memanfaatkannya dengan baik, pasti akan sangat amat membantu. Ya, iklan tidak perlu lagi harus keluar rumah, cukup bikin di dalam rumah, bikin prompt dari AI, langsung bisa bikin banner, bisa bikin brosur, tinggal sebarluaskan. Sangat amat membantu. Tapi hati-hati juga, karena ada yang menggunakan AI untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab, seperti penipuan dan video yang tadi Mister tunjukkan. Ya, sebelum kita tutup, ya, Mister mau kasih tahu, ya, untuk yang masih belum paham, Mister kasih penguatan. Ya, silakan
bisa bertanya ke Mister, ya, mau cari informasi lebih dalam soal AI, bisa temui Mister di ruang guru, pasti Mister akan senantiasa mau bantu kalian, ya, supaya kalian bisa paham lebih dalam tentang AI. Atau mungkin kalian bisa belajar dari teman-teman yang sekiranya mampu atau bisa untuk bantu kalian membagikan informasi terkait coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelum kita tutup, seperti biasa, kekhasan dari sekolah kita punya CFRC, ya. CFRC Corner, ada creation, fall, redemption, sama consummation. Nah, kita akan ambil satu kutipan Alkitab dan Mister akan kasih penjelasan apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Silakan baca sama-sama Amsal 4, 18, 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, ini adalah penjelasannya, harap dengar baik-baik, ya. Mengabaikan literasi digital, terutama dalam kreasi konten, adalah seperti membiarkan harta karun kita terkunci, padahal kita hidup di tengah pasar global. Ya, kita dipanggil untuk tetap menjadi terang, tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Sesuai dengan firman yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kesimpulan dan motivasinya adalah literasi digital adalah kreasi konten, bukan sekedar keterampilan teknis, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk berbagi cahaya kebenaran dan nilai positif dengan cara yang paling relevan di era ini. Jika kita tidak menguasai media digital, suara kebaikan kita akan tenggelam dalam kebisingan. Dan kita gagal memanfaatkan platform yang disediakan Tuhan untuk memancarkan terang kita semakin hari semakin bertambah jelas. Mari gunakan kecakapan digital kita untuk menjadi mercusuar kebenaran dan kreativitas yang bertanggung jawab. Ya, jangan lupa untuk mempelajari materi-materi yang seperti tadi Mister sudah bilang. Cari saja di internet, nanti kita akan luruskan pemahamannya bersama, ya, tentang konten deepfake AI, kemudian undang-undang yang mengatur soal penyalahgunaan AI. Nanti pertemuan berikut kita akan dalami itu. Oke, sebelum menutup pelajaran, ada yang mau bertanya? Oke, berarti mari kita semua berdiri dan kita tutup dengan doa. Mister minta satu orang tutup dalam doa. Silakan. Siapa mau tutup dengan doa? Maria, bisa? Ya. Dan sekarang kami sudah selesai belajar Allah dan yang memberkati kami supaya kami bisa mengetahui apa itu pembelajaran yang kami sudah belajar dan juga berkati Israel yang sudah mengajarkan kami. Dan menurut Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Okay, let's close by greetings. Okay, goodbye.